Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Akbar Rizky Santoso dengan NIM 2305 120404062 dari kelas TIB angkatan 23. Pada video kali ini saya akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yaitu melakukan routing dinamik menggunakan JNS3. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu project kita yang sebelumnya, yaitu routing statik. Ini adalah routing statik yang sebelumnya. Kemudian kita akan buka langsung, kita jalankan semua. Sini sudah saya jalankan semua. Kita masuk kepada menu PC1. Pada PC1 kali ini kita close dulu. Hal yang pertama kali kita lakukan, kita akan melakukan penambahan OSPF, penambahan routing OSPF. Jadi yang pertama kita akan masuk ke router 1 atau di sini menggunakan PC1. Kita masuk pada menu routing, kemudian ada OSPF. Pada bagian networks kita tambahkan. Sini kita tambahkan sesuai dengan yang ada di modul. Di sini pada router 1 sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita akan berpindah ke router 2 atau pada PC3. Kita masuk ke menu yang sama. Kita close dulu. Ada routing, kita klik OSPF, kemudian network, kita tambahkan. Di sini pada router 2 atau PC3 sudah berhasil kita tambahkan. Sekarang kita pindah ke web server atau router ketiga. Kita masuk ke menu yang sama di di routing, kemudian pada menu SPF kita tambahkan. Sini kita sudah selesai menambahkan 3. Kemudian kita akan masuk ke install web server menggunakan exam. Kita close dulu. Kita close semua terlebih dahulu. Pada menu ini kita masuk ke file Windows Explorer. Kemudian kita buka instalasi exam. Kita drag and drop di sini. Setelah menginstal exam pada laptop kita bawa ke web server, kita drag and drop, kemudian kita install. Kita langsung oke saja. Kita next. Pada service section di sini kita pilih Apache sama FileZilla, kemudian install, dan kita tunggu hingga instalasi selesai.
Di sini instalasi sudah berhasil dilakukan. Kita klik finish, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita oke, dan kita tampilkan kontrol panel. Minimize terlebih dahulu. Nah, sini server Apache kita sudah berhasil jalankan. Sekarang kita akan melakukan sedikit perubahan pada indeks HTML yang ada di htdocs. Masuk ke C, kemudian exam, htdocs, kita cari indeks. Nah, sini ada dua, indeks dan index.php. Karena yang kita gunakan adalah indeks, kita hapus saja index.php nya. Kemudian indeksnya kita edit. Misalkan di sini adalah kita isi selamat datang di webjarcom. Kemudian untuk H1 atau isinya kita isi dengan nama kita sendiri. Misalkan di sini kita isi dengan nama saya. Kemudian jangan lupa disimpan. Kita save. Kemudian kita close. Kita minimize terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk ke Firefox. Kita akan coba akses dengan 43.1. Nah, sini muncul. Sebentar, saya edit dulu pada bagian indeksnya supaya menampilkan lebih detail. Jangan lupa di save. Kemudian kita close. Kita jalankan lagi. Nah, sini sudah muncul sesuai yang kita tulis pada file HTML sebelumnya. Setelah mengubah isi dari indeks HTML, sekarang kita akan coba mengatur DNS pada web server agar pada PC 1, 2, dan 3 bisa menampilkan isi web ini dengan mengetikkan 43.1. Jadi caranya pada web server ini kita minimize terlebih dahulu. Kita minimize, kemudian pada IP DNS kita centang, kita checklist terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke menu static dan kita tambahkan pada name. Di sini saya kasih nama jarcom.com. Kemudian untuk addressnya kita isi 43.1. Kemudian kita oke. Setelah itu kita close dan kita oke. Sekarang kita akan coba akses di PC 1. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke network connection pada LAN, properties, dan TCP/IP. Kita tambahkan gateway-nya. Sini adalah 13.3. Kemudian kita oke. Kemudian kita close.
sekarang kita akan coba akses pada Firefox. Kita ketikkan jarkom.com atau 43.1. Misalkan kita coba 43.1 terlebih dahulu. Sini sudah muncul. Kita coba menggunakan nama alias jarkom.com. Juga muncul, yang artinya kita setting DNS sudah berhasil pada PC 1. Kemudian kita akan coba pada PC 2. Misalkan jika kita tidak melakukan setting pada PC 2 dengan langsung mengetikkan jarkom.com, maka nanti hasilnya adalah web tidak bisa ditampilkan. Jadi kita harus tetap mengatur default gateway-nya dengan cara kita minimize terlebih dahulu, kemudian kita masuk network connection dan masuk ke LAN properties, kemudian TCP IP properties. Nah, di sini karena ini adalah PC 2 dan jalurnya masih sama seperti PC 1, maka isinya juga sama, yaitu 13.3. Kemudian kita OK dan kita close. Sekarang kita minimize terlebih dahulu dan kita masuk ke Firefox. Kita ketikkan nama alias jarkom.com. Sudah muncul. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PC 3, network connection, kemudian kita isi default gateway-nya, properties. Ini DNS servernya kita isi menjadi 23.3. Dan kita OK, kita close, dan kemudian kita akses. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akses. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan Firefox atau PC 3 ini ke internet. Jadi caranya kita kembali dulu ke web server. Sebelumnya kita masuk dulu ke menu JNS3 kita. Sini kita tambahkan cloud. Sini sudah muncul cloud. Kemudian pada cloud kita refresh terlebih dahulu. Kita cek dulu jaringannya. Kita refresh dulu jaringannya. Kemudian kita tambahkan Ethernet. Kita cek terlebih dahulu di sini. Sini menggunakan Ether 5. Kita refresh untuk menampilkan semua. Kemudian add all. Sini Ether 5 sudah ditambahkan dan apply. Setelah apply kita OK. Kemudian kita koneksikan Ether 5 dengan Ether 3. Kemudian di sini kita rapikan sedikit. Kemudian kita masuk ke web server. Pada web server, pada menu DHCP client kita tambahkan pada Ether 4. Kita OK. Sini adalah statusnya bound, yang artinya terhubung. Kita minimize terlebih dahulu. Kemudian pada firewall, pada NAT kita tambahkan juga. Untuk out interface itu kita gunakan 4. Kemudian actionnya
itu adalah Mosquare, dan kita oke. Kemudian kita close. Setelah menyeting firewall, kita coba melakukan ping dengan 88. Nah, di sini sudah ada balasan. Kemudian kita coba pada google.com. Dulu pada menu network, kemudian properties, kita isi dengan DNS global yaitu 888. Kemudian kita oke, dan kita close. Kita coba lagi. Sini sudah muncul balasan. Sekarang kita akan coba akses dengan menggunakan google.com pada Firefox. Maka kita sudah berhasil mengakses google.com, yang artinya kita sudah terhubung dengan internet. Baik, kita akan lanjut pada menu berikutnya, yaitu kita akan coba failover. Jadi caranya kita masuk ke web server, kemudian kita menu new terminal. Nah, di sini kemudian kita ketikkan interface Ethernet set disable. Kemudian kita enter. Kita coba pada PC 1. PC 1 kita close dulu, kita buka lagi, kita lakukan restart. Nah, di sini dia akan melakukan restart terlebih dahulu melalui jalur ini 13.3 kemudian jarcom.com. Jadi meskipun kabel antara router 1 dan 3 terputus, masih akan tetap bisa dijalankan. Jadi sekian video saya pada kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.